PPATK baru aja ngumumin bahwa ada 10 juta rekening penerima bansos yang salah sasaran. Dan diantaranya ada lebih dari 500.000 dari rekening tersebut ternyata aktif bermain judi online. Total transaksinya berapa? 900 miliar rupiah dalam 7 juta kali transaksi. Wow! Mari kita bedah bareng-bareng di episode Thinking Room kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Duit bansos, which is itu ya dari pajak kita-kita juga sebenarnya, yang harusnya tuh dipakai sama orang-orang miskin yang memang butuh bantuan buat beli beras, susu buat anak, dan kebutuhan sehari-hari, malah dipakai buat top up slot judi online. Kalau lu berpikir, kok bisa sih? Kok memalukan? Ya, ini memang sebuah kenyataan pahit, karena lagi-lagi negara kalah dengan judi online. Nah, bicara dengan bansos. Bansos itu kenapa sering salah sasaran? Yang sebenarnya juga bukan cerita baru. Tapi menurut gue, sebenarnya sebelum ada judi online, sistem bansos kita tuh memang udah rusak sih. Orang-orang yang mungkin kategorinya bukan miskin, bisa dapat bantuan. Bisa dapat aja gitu bantuannya. Misalnya buat keluarga A nih, harusnya ya satu bansos ini buat si keluarga A. Tapi mungkin karena mereka punya 3 rekening yang berbeda, bisa dapat 3 kali untuk satu keluarga yang sama. Dan ya data penerimanya juga nggak pernah diverifikasi ulang, nggak pernah dicek lagi. Ya gitu deh. Sama juga bansos itu sering banget dijadiin alat politik. Alat politik buat apa? Ya tentu saja untuk nambah suara. Yang penting itu dibagiin tuh. Soal apakah dia layak menerima atau enggak, ya itu urusan belakangannya. Yang penting dia dikasih buat pilih orang tersebut. Makanya ketika PPATK merilis data ini, 10 juta rekening bansos itu dibekukan karena salah sasaran. Gua sih nggak kaget. Cuma yang menjadi pertanyaan gua adalah kok baru sekarang? Itu kenapa baru sekarang? Dan sekali lagi, dari sekian juta penerima bansos yang salah sasaran itu, ya ini sih sebenarnya yang paling miris ya, bahwa ada ratusan ribu rekening itu ternyata aktif main judi online. Taunya dari mana? Of course kelihatan dari aktivitas rekening mereka. Mereka ini sering melakukan top up. Top up-nya kemana? Ya ke website-website judul. Come on man, 7 juta transaksi. Total depositnya hampir 1 triliun. 900 miliar sekian. Oh my God. Berarti kan ada ratusan ribu orang miskin nih. Ini lagi kecanduan judi. Pakai uang bantuan negara. Yang dimana uangnya dari pajak kita. Dan gua nggak bisa menyalahkan juga kalau lu marah melihat situasi ini, baik marah ke pemerintah dan juga ke orang-orang yang bermain judol ini. Walaupun sering banget dibilangnya sebagai korban judi online, dimana gue bingung ngomongnya korban judi online, tapi sebenarnya mereka kan secara sadar ya melakukan itu. Tapi apakah mereka memang sebodoh itukah bermain judi online? Mereka berpikir mereka akan bisa menang dan berharap jadi kaya di situ? Iya. Jawabannya bisa jadi iya. Karena mereka berpikir itu adalah salah satu atau mungkin satu-satunya cara buat mereka supaya bisa mendapatkan uang cepat. Gaji pas-pasan. Atau malah mungkin nggak ada pemasukan sama sekali.
utang pada numpuk, terus hiburan mereka main handphone. Kalau lu nanya itu kuota internet dari mana, ya mungkin mereka nebeng wifi siapa kan, ya nggak tahu juga. Terus di algoritma mereka dibombardir dengan iklan atau mungkin konten yang provide mereka informasi tentang judi online ini. Jadinya semua itu klop. Ada rasa frustasi yang kolektif, lalu digabungkan dengan algoritma sosial media yang mereka konsumsi, ya udah. Di posisi mereka pasti akan tergoda. Bahkan gue ngomong begini pun, gue juga nggak yakin mereka akan mendengarkan kalau misalnya mereka nonton video ini. Karena memang secara keadaan, secara psikologis mereka, faktor-faktor tadi sangat mendukung untuk mereka melakukan hal tersebut. Apakah mereka bodoh? Bisa jadi mereka memang bodoh. Literasi finansialnya kurang atau malah nggak ada sama sekali. Lalu ditambah dengan faktor lingkungan dan juga kebutuhan ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan, semuanya akhirnya mendukung hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya apakah mereka ini sebenarnya korban atau mereka ini pelaku judi online? Tadi gue sempat menyinggung kalau gue sebenarnya nggak setuju dengan terms mereka tuh korban judi online. Tapi gini, coba gue ngelihat dari ini ya, point of view mereka lagi ya, sekali lagi. Awalnya mereka dengan segala ketidaktahuan dan mendesaknya juga kondisi mereka, dan mereka melihat ada seakan-akan ada peluang, dan mereka sebenarnya juga nggak tahu ini apa di awal ya, sekali lagi. Lalu tergiur sama iklannya, lalu juga kena pengaruh dari lingkungannya yang mungkin lingkungannya juga sudah terjun dan bermain di judol, ya akhirnya mereka kecemplung. Ini kalau gue bilang korban masih bisa nih. Tapi kalau udah keterusan, malah sampai akhirnya jadi dalam tanda kutip afiliator, lu ngajakin temen lu, ya lu udah bukan korban lagi namanya. Lu udah salah satu pelaku sebenarnya di sini. Cuma sayangnya akan sangat sulit sekali untuk membedakan yang mana yang benar-benar korban, yang mana benar-benar pelaku. Karena ini udah ngeblend semuanya. Sementara itu, yang menjadi bandarnya, yang mengelola platformnya, yang benar-benar bos besarnya, ya sampai sekarang untouchable. Lalu mungkin ini pertanyaan yang klise, kenapa judi online ini susah banget buat diberantas? Ya sebenarnya lu tahu, gue juga tahu kenapa. Karena memang negara kita bisa jadi memang nggak punya keberanian untuk melakukan tindakan tersebut. Duitnya tuh terlalu besar. Lu bayangkan, data terakhir yang gue terima, itu sekitar 300 triliun uangnya itu beredar. Muter nih, hanya di industri judul ini doang. Ya itu sih power yang sangat besar sekali. Lalu ada backing pasti, nggak mungkin enggak. Yang namanya bisnis hitam, ini bukan lagi bisnis abu-abu, yang namanya bisnis hitam, udah pasti akan ada backing dari orang-orang yang punya power. Di blog bisa ganti domain, di blog ganti domain, terus-terusan aja kayak gitu, nggak ada habisnya. Tapi kok buat top up-nya nggak diapa-apain nih, masih bisa dipakai, aman-aman aja. Ya gimana, ceritanya tuh gimana? Karena kalau cuma ngeblokir domain, ya nggak efek. Tapi rekeningnya, e-walletnya, platform yang mempromosikan juga masih aktif, ya berat. Nah, lalu solusinya apa nih? Kan pasti akan ada selalu pertanyaan, apa solusinya? Jangan cuma ngomong doang. Yes. Sebenarnya solusinya kita sama-sama sudah tahu, gue pun juga sudah sempat angkat isu ini beberapa kali di video-video sebelumnya. Solusinya kita sudah sama-sama tahu. Mungkin akan banyak orang yang menganggap itu klise. Iya, gue pun juga bilang itu klise. Tapi yang klise ini tetap tidak pernah atau tidak mau dilakukan sampai sekarang. Sehingga masalah ini akan tetap berlarut-larut. Nggak akan pernah kelar. Jangka pendek nih ya. Jangka pendek. Buat bansosnya dulu deh. Bersihin deh tuh data bansos. Coba lagi deh diverifikasi ulang, difilter siapa yang harus menerima. Datanya itu diperbarui lagi.
Lalu ya blokir e-wallet dan payment gateway yang memang sering dipakai untuk top up judi online. Matiin aja dulu jalur itunya, karena kan mereka butuh top up duit kan, demi mendapatkan uang menurut mereka. Bisa nggak itu ditutup tuh jalur itunya itu. Nah, buat jangka panjangnya, walaupun ini sulit ya, apalagi kalau untuk kalangan menengah bawah, kalangan miskin, literasi digital dan keuangan ke mereka itu ya mau nggak mau memang harus dipaksain terus, dicekokin terus. Nah, lalu juga gini, tentang bansos, kalau menurut gue ya, jangan hanya cuma kasih duitnya doang, atau kasih barangnya doang. Ibarat lu tuh cuma kasih ikannya doang, tapi cobalah kasih mereka tuh kailnya, umpannya, pancingannya, biar mereka bisa mandiri. Karena selama ini memang bansos itu, sekali lagi ya, karena juga dijadikan alat politik supaya biar cepet aja gitu. Akhirnya membuat mereka juga berpikir, ah ya udahlah gue kan pasti akan dapet nih, beras pasti dapet lah. Oh nanti kebutuhan pokok gue bakal dapet, uang cash gue juga bakal dapet. Ya udah, gue ngapain repot-repot? Karena udah kebiasaan disuapin terus, tapi nggak pernah dikasih tulusnya itu seperti apa. Yang sekali lagi memang tujuannya salah satunya adalah untuk politik, di mana nanti kampanye. Karena kalau dikasihnya dalam bentuk edukasi di mana nanti mereka bisa mencari kebutuhan pokok atau uang sendiri secara mandiri, ya bansos-bansos instan itu akhirnya jadi nggak gitu laku. Dan selama lapangan kerja masih susah, mereka nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, jaminan sosial yang layak juga, belum lagi praktek-praktek korupsi, ya bansos ini akan tetap kayak gitu aja terus. Salah sasaran, dipakai buat judol. Dan menurut gua, kita boleh nggak marah dengan masyarakat yang pakai bansos untuk judol, untuk top up judol ini? Boleh banget. Karena mereka memang ya is very very big mistake untuk melakukan hal itu. Tapi kita juga perlu marah ke pemerintah. Kenapa sampai sekarang pemerintah masih nggak bisa mencegah hal tersebut? Karena sebenarnya peran serta pemerintah di sini amat sangat krusial. Karena ya gua atau elu mungkin sebagai masyarakat, kita punya power sebesar apa sih? Yang mungkin paling bisa kita lakukan sekarang tetap menyuarakan hal ini. Bersuara sebanyak mungkin supaya ya cobalah mendesak pemerintah. Masa sih pemerintah mau terus-terusan kalah sama judi online? Negara kalah sama bandar ini. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya opini, lu punya pertanyaan, atau lu pengen komen, atau apapun itu, silahkan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.